Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Di sini saya akan membahas soal lanjutan ya, soal UTBK pengetahuan kuantitatif. Jika video ini bermanfaat untuk adik-adik, mohon beri dukungan dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Langsung saja kita akan membahasnya. Nomor 1, pada bidang XY, suatu segi 4 memiliki titik sudut dengan koordinat min 1,4, 7,4, 7,5, dan min 1,5. Berapa keliling segi 4? Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita harus gambarkan dulu titik sudut ke dalam sumbu X dan Y. Jadi kita gambarkan dulu ya sumbu X, Y-nya. Yang pertama titik sudut min 1,4. Min 1 itu adalah di sumbu X dan 4 adalah di sumbu Y. Kita tarik garis, kita hubungkan titik-titik tersebut, kita tarik garis menjadi min 1,4. Selanjutnya titik sudut 7,4 ya. Di mana 7 itu adalah di sumbu X dan Y dan 4 adalah di sumbu Y. Kita hubungkan 7,4 ya, kita hubungkan titik tersebut membentuk titik sudut 7,4. Selanjutnya titik sudut min 1, min 5. Nah, kita tarik garis, min 1 itu adalah X, Y-nya adalah min 5. Selanjutnya titik sudut 7, min 5 ya kan, 7 adalah sumbu X, Y-nya adalah min 5. Kita tarik garis, kita hubungkan sehingga membentuk itu ya, kita hubungkan titik-titik sudut tersebut sehingga membentuk segi 4 berupa itu ya, segi 4 bangun persegi panjang. Nah, kemudian untuk mengetahui kelilingnya kita harus tahu panjangnya, itu panjang di sumbu X dan melebar di sumbu Y. Kita hitung satu persatuan ya, dimulai dari 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi panjangnya itu adalah 9 satuan ya kan. Kemudian kita cari lebar mulai dari min 1 dulu ya. Min 1 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lebarnya itu adalah 8 satuan. Sehingga keliling persegi panjang ada 2 dikali panjang tambah lebar, di mana panjangnya itu adalah 9, lebarnya ada 8. Jadi 9 ditambah 8. Nah, 9 ditambah 8 itu berapa? 17 ya. Sehingga 17 dikali 2 hasilnya 34. Selanjutnya nomor 2 ya. Kita baca soalnya. Nilai terbesar dari suatu daftar 21 bilangan bulat positif adalah 16. Median dari 21 bilangan bulat tersebut adalah 10. Berapa nilai rata-rata terkecil yang mungkin dari 21 bilangan bulat? Jadi kita pahami dulu ini. Urutan nilai terbesar dari suatu daftar 21. Jadi kita membuat nanti kita akan membuat urutan nomor 1 sampai 21. Pas di urutan 21 itu adalah 16. Kemudian median dari 21 adalah 10. Jadi urutan nomor 1 sampai 11, median dari 21 kan 11, sampai 11 itu nilai terbesarnya adalah 10. Berapa nilai rata-rata? Selanjutnya, untuk mengerjakan soal tersebut kita membuat garis bilangan ya, urutan 1 sampai 21. Dimana tadi mediannya berarti urutan ke-11 adalah 10 dan urutan ke-21 adalah 16. Jadi 1 sampai 10.
Itu bilangan positif dimulai dari 1 ya. Berarti banyaknya urutan 1 sampai 10 itu adalah 1. Kemudian data ke 11 sampai 20 itu adalah 10. Di mana X rata-rata X1 dikali N1 ditambah X2 kali N2 dibagi banyaknya data ya 21. X1 itu adalah urutan 1 sampai 10, berarti 10 ya, 10. Banyak data 10 itu nilainya 1. Kemudian dijumlah urutan 11 sampai 20 itu kan 10. Juga 10. Kemudian tadi saya lupa ya, kemudian ditambah 16. Terus dibagi banyaknya data. Sehingga hasilnya adalah 10 kali 1 tambah 10 kali 10 tambah 16 adalah 126 dibagi 21. Hasilnya adalah 6. Jadi X minimum rata-rata adalah 6. Nomor 3. Untuk semua bilangan X dan Y, X delta Y didefinisikan sebagai X delta Y sama dengan X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Berapa nilai dari 3 delta 1 dikali delta 1? Dari soal diketahui X delta Y itu sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat. Yang ditanyakan tiga delta 1 dikali delta 1. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah kita mengerjakan yang dikurung dulu ya. 3 delta 1. Kita tulis dulu. Di mana 3 itu adalah X dan 1 adalah Y. Jadi 3 kuadrat ditambah 3 itu X, Y-nya itu adalah 1, ditambah Y kuadrat. Y-nya itu adalah 1 kuadrat, sehingga hasilnya 13. Ya, 3 delta 1 adalah 13. Sehingga langsung dilanjutkan. Setelah ketemu, kita lanjutkan 13 delta 1 ya. Tersisa ini. Nah, sama dengan cara yang di atas, 13 sebagai X dan Y sebagai 1. Sehingga 13 kuadrat ditambah 13 dikali 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 138. Sehingga hasilnya adalah 138. Nomor 4. Jika P plus 1 dikali T min 3 sama dengan 0 dan diketahui P itu adalah positif, maka berapa nilai T? Jadi kita di sini hanya mencari T-nya saja. Dan P-nya itu adalah positif. Penyelesaian nomor 4. Jadi tadi faktor dari P plus 1 dan T min 3 sama dengan 0. Yang dicarikan T. Sehingga karena ini sama dengan 0 bisa ditulis T min 3 sama dengan 0. T sama dengan 3. Sedangkan yang P plus 1 sama dengan 0.
P sama dengan min 1. Jadi kita tidak mencari P ya, namun T. Hasilnya adalah positif 3. Nomor 5. Pada gambar berikut, sudut mana yang nilainya paling besar? Jadi terdapat sebuah bangunan ya. Sepertinya ini segitiga sembarang. Di dalam segitiga ada sudut 60 derajat, 70 derajat, dan C derajat. Yang di luar sudut segitiga itu adalah sudut A, sudut B, sudut E, dan sudut D. Sehingga kita harus mengetahui sudut A, B, C, D, E untuk mengetahui nilai sudut yang paling besar. Penyelesaiannya kita gambarkan dulu ya. Segitiga dan sudut-sudutnya. Sesuai soal, terdapat sudut 60 derajat, 70 derajat, kemudian sudut C, sudut D, sudut E, dan sudut A dan B. Yang pertama, kita cari ya, yang sudut dalam segitiga. Terdapat sudut 60 ditambah 70 ditambah sudut C. Jadi, penjumlahan di dalam sudut segitiga itu sama dengan 180. Sehingga C itu adalah 180 dikurangi 60 ditambah 70. Sehingga hasil dari sudut C itu adalah 50. Berarti sudut C ini sudut kecil ya. Selanjutnya kita yang kedua, tahap yang kedua kita mencari sudut D. Nah, ini kan segitiga luar. Nah, sudut di luar segitiga itu adalah C ditambah sudut D itu nilainya 180. C tadi berapa? 50. Sehingga sudut D sama dengan 180 dikurangi 50. Jadi hasilnya adalah 130. D ketemu 130. Selanjutnya kita mencari sudut E ya. Nah, ini juga sudut di luar segitiga, di mana 70 ditambah sudut E, 70 ditambah sudut E sama dengan 180. Sehingga sudut E itu adalah 180 dikurangi 70. Hasilnya adalah 110. Nah, selanjutnya A. Nah, bisa kita lihat A dengan sudut 60 itu sudut yang tolak belakang ya. Bertolak belakang. Sehingga nilai sudut A itu sama dengan 60. Selanjutnya kita mencari sudut B. Nah, sudut B itu juga bertolak belakang dengan sudut itu ya, sudut F. Misal kita buat di situ sudut F. Misal kita misalkan ini sudut F. Nah, sehingga B itu adalah bertolak belakang dengan sudut F, sehingga nanti nilainya B itu sama dengan F. Nah, di mana penjumlahan dari sudut A ditambah sudut 60 ditambah sudut B ditambah sudut F itu jika dijumlah semuanya sama dengan 360. A tadi ketemu ya, 60 ya, sudah ketemu B. B itu kan sama dengan F, berarti 2B. Saya tulis 2B. Sama dengan 360.
60 tambah 60 120, 2B sama dengan 360. Sehingga 2B sama dengan 360 dikurangi 120. Hasilnya adalah, ini masih 2B ya, 2B sama dengan 240. Kita tulis 240. Sehingga B itu adalah 240 dibagi 2 ya, 120. Jadi sudut yang paling besar adalah D, sudut 130. Nomor 6, pada gambar berikut, diameter lingkaran yang kecil adalah 6. Kalau diameternya 6, berarti jari-jari yang kecil itu adalah 3. Karena jari-jari kecil 3, berarti otomatis misal lingkaran AB jari-jarinya 3. Kalau lingkaran yang besar AC, berarti jari-jarinya 6, ya kan? 2 kali lipatnya dari AB. Jadi jari-jari lingkaran besar itu adalah 6 dan jari-jari lingkaran kecil itu adalah 3. Kita gambarkan dulu ya. Nomor 6 kita gambar sesuai soal lingkaran. Nah, lingkaran itu terdiri dari titik A, panjang busurnya AB, kemudian B ke C, panjang busurnya C. Nah, di sini yang diasir ya, B. Nah, diasir, ini yang diasir ya. A ke C juga diasir. Jadi kita mencari keliling daerah yang diasir. Nah, keliling daerah yang diasir itu berupa panjang busur A ke B ditambah B ke C ditambah C ke A, sehingga panjang busurnya adalah PR R1 PR2 tambah PR3. Nah, jari-jari R1 R2 R3. Nah, jari-jari R1 itu sama dengan tadi berapa? Jari-jari yang kecil ya. R1 dan R2 lingkaran yang kecil itu adalah sama dengan 3. Sedangkan ya kita tulis dulu ya. PR1 P dikali R1 adalah 3. Ditambah PR2-nya itu adalah 3 juga. PR3P jari-jari yang besar adalah 6, sehingga jika dijumlah adalah P12P, sehingga kelilingnya ada 12P. Nomor 7. Diketahui sistem persamaan Kx min 3y sama dengan 4, 4x min 5y sama dengan 7. Pada persamaan di atas, K adalah konstan, sedangkan X dan Y adalah variabel. Berapa nilai K agar sistem persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian? Nah, selanjutnya kita selesaikan ya. Yang pertama, karena diminta tidak memiliki persamaan, jadi syaratnya supaya tidak memiliki persamaan itu dia tidak memiliki titik potong. Jadi persamaan 1 dengan 2 tidak memiliki titik potong.
Nah, kita dari persamaan tadi, nah, persamaan 1, yaitu Kx min 3y sama dengan 4, jadi persamaan y-nya sama dengan K per 3 X min 4 per 3. Dari soal tadi, persamaan keduanya 4X min 5Y 4X min 5Y sama dengan 7. Sehingga persamaan Y-nya sama dengan 4 per 5X min 7 per 5. Dari syaratnya tadi, jika persamaan 1, nah, jadi dari syaratnya karena tidak memiliki titik potong, seharusnya persamaan 1 dan 2 harus apa? Garisnya harus sejajar. Harus sejajar. Sehingga kita ambil gradien ya, 3K per 3 itu sejajar dengan 4 per 5. Ya, di sini. Nah, kita ambil dari gradiennya saja. Nah, ini. Kita ambil K per 3 sama dengan 4 per 5. Nah, kita kali silang. 5K sama dengan 12. K sama dengan 12 dibagi 5. Sehingga K nilainya adalah 12 per 5. Nomor 8. Fungsi f didefinisikan oleh suatu polinomial. Beberapa nilai dari x dan fx ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan faktor dari vx? Jadi, di sini di soal ini sudah diketahui ya tabel x dan hasilnya fx-nya. Jika nilai x-nya 0, maka hasilnya fx-nya adalah 3. Kemudian x-nya 2, hasilnya ada 1. X-nya 4 adalah 0, dan x-nya sama dengan 5 adalah min 2. Manakah yang merupakan faktor dari Vx? Nomor 8, kita gambarkan ya. Kita buat datanya. Data X dan Vx. Data X, Vx itu hasilnya. Ya, ada X-nya dimulai dari 0, 2, 4, dan 5. Hasilnya dimulai dari 3, 1, 0, min 2. Nah, kan yang diminta itu pada saat X-nya itu sama dengan 4. Ya, Fx-nya 0. Ya kan? Nah, kita membuat persamaan ya jadinya. X min 4. Kenapa X min 4? Jika X kita masukkan 4, nanti hasilnya itu adalah 0. Sehingga persamaan faktor dari Fx nomor 9. Hubungan antara temperatur F diukur dalam derajat Fahrenheit dengan temperatur C diukur dalam derajat Celcius memenuhi persamaan C sama dengan 5/9 buka kurung F
min 32. Berdasarkan persamaan tersebut, mana pernyataan berikut yang benar? Nah, di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, kenaikan temperatur 1 derajat Fahrenheit ekuivalen dengan kenaikan temperatur 5/9 derajat Celcius. Pernyataan yang kedua, kenaikan temperatur 1 derajat Celcius ekuivalen dengan kenaikan temperatur 1,8 derajat Fahrenheit. Pernyataan yang ketiga, kenaikan temperatur 5/9 derajat Fahrenheit ekuivalen dengan kenaikan temperatur 1 derajat Celcius. Nah, kita harus mencari dulu jawabannya. Dari soal hubungan antara derajat Fahrenheit dan Celcius itu adalah C derajat Celcius 5/9 dikali buka kurung F min 32. Nah, kita kalikan ya 5/9 ke F ke satu-satu ya, kita selesaikan. Kita uraikan 5/9 dikali F, 5/9 F, 5/9 dikali 3/2, 160/9. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah hubungan antara F dan C, otomatis min 160/9 itu kita anggap nilainya 1 saja ya. Jadi kenaikan derajat Celcius itu sama dengan 5/9 Fahrenheit. Kenaikan Fahrenheit. Nah, kebalikan dari C, kenaikan derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 delta C ya, kenaikan suhu derajat Celcius. Nah, pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang pertama, nah, jika pernyataan yang pertama ini jika kenaikan derajat Fahrenheit itu 1 derajat. Jadi kita masukkan nih yang ini, Fahrenheit-nya 1. Jadi kenaikan C-nya menjadi 5/9. Jadi 5/9 dikali 1. Pernyataan tersebut berarti benar ya. Pernyataan yang pertama. Selanjutnya pernyataan yang kedua, di mana jika kenaikan derajat Celcius itu adalah 1, ya kita masukkan kenaikan derajat Celcius itu adalah 1 di sini, berarti kenaikan derajat Fahrenheit-nya adalah 9/5. 9/5 dikali 1 ini ya. Jadi pernyataan kedua adalah benar. Yang ketiga, jika kenaikan derajat Fahrenheit itu adalah 5/9, maka kenaikan derajat Celciusnya menjadi, jadi 5/9 ini kita masukkan ke kenaikan derajat Celcius ya di sini. Ya, berarti otomatis 5/9 dikali dengan 5/9. Nah, ini 5/9, hasilnya ada 25/81 ya, 9 kali 9, sehingga pernyataan yang ketiga ini adalah salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya nomor yang terakhir, nomor 10. Suatu kubus kayu pejal memiliki luas permukaan 2400 cm². Kubus ini kemudian dipotong-potong menjadi kubus-kubus kayu pejal yang lebih kecil dengan luas permukaan masing-masing 96 cm². Bila pada proses pemotongan ini tidak ada sedikit pun kayu yang tersisa, berapa jumlah kubus kayu kecil yang dapat dibuat? Jadi dari soal ini kita bisa mencerna untuk menentukan berapa jumlah kubus kayu yang kecil. Nah, bisa dihitung dengan cara volume kubus
yang kecil dari yang besar dibagi dengan volume kubus yang kecil, sehingga kita bisa menentukan berapa jumlah kubus kayu kecil yang dapat dibuat. Nomor 10 yang ditanyakan itu adalah banyaknya atau jumlah kubus kecil. Nah, banyaknya kubus kecil bisa dicari dengan volume kubus besar dibagi dengan volume kubus kecil, di mana yang diketahui ada luas permukaannya kan, di mana luas permukaan kubus, saya singkat LP ya nanti ya. Nah, di mana luas permukaan kubus LP sama dengan 6 dikali sisi kali sisi. Jadi saya tulis sisi S kuadrat. Kita selesaikan yang besar, kubus besar dulu ya. Mencari volume besar dulu. Diketahui di soal luas permukaan kubus besar 2400 cm kuadrat. Sehingga sisi S kuadrat sama dengan 2400 luas permukaan dibagi 6. Hasilnya adalah 400. Ini masih sisi kali sisi ya. Kita harus menemukan sisinya sendiri berapa untuk mencari volume. Sisinya adalah 4 yaitu 20. Nah, sehingga volume kubus besar itu adalah 400 dikali 20. Kenapa? Tadi kan sisi kali sisi pangkat 3. Pangkat 2-nya kan sudah dicari 400. Sehingga tinggal dikali sisi yaitu 20. Sehingga hasilnya adalah 8000. Ini untuk volume kubus besar diketahui sudah dihitung dan hasilnya adalah 8000 cm pangkat 3. Selanjutnya kita akan menentukan atau akan menghitung volume kubus kecil ya, kubus kecil. Luas permukaan diketahui rumusnya adalah 6 dikali sisi kuadrat ya, sama seperti tadi. Di mana luas permukaan kubus kecil itu sama dengan 96 cm kuadrat. Sehingga kita bisa mencari S kuadrat 96 dibagi 6. Yaitu berapa? 96 dibagi 6 adalah 16 ya. 16. Jadi S kuadratnya, S kali S-nya ketemu 16. Sehingga kita bisa mencari S-nya saja, sisinya saja. Itu di akar dari 16 ya, karena kuadrat, yaitu 4. Sehingga volume kubus kecil, yaitu sisi kali sisi, atau S kuadrat dikali S, atau 16 dikali 4 sama dengan 64 cm pangkat 3. Sehingga untuk mencari banyak kubus kecil, banyaknya atau jumlah kubus kecil adalah volume kubus besar dibagi volume kubus kecil, yaitu 8000 dibagi 64, sehingga hasilnya adalah sebanyak 125.